Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Memaksa aku untuk makan siang tanpa ada orang lain yang membukakan pintu bagi karyawan, nikmatilah. Beberapa latar belakang. Oke, jadi aku adalah asisten manajer toko swalayan, dan di jaringan supermarketku itu biasanya berarti dua hal. Selain apa yang kalian harapkan fungsi pekerjaan dari peran seperti itu, pertama, aku bekerja semalaman saat kami tutup, yang aku cinta. Dan aku adalah orang yang memiliki kunci toko untuk membiarkan karyawan masuk dan keluar, yang aku benci. Shiftku mulai tengah malam. Mereka seharusnya menjadwalkan dua pemegang kunci selama shift malam, khususnya agar makan siang dapat diambil. Di negara bagian kami, mereka seharusnya diambil antara jam kerja ketiga dan kelima, atau pemilik harus membayar 1 jam ekstra lembur. Nah, selain manajer toko, ada aku sendiri dan dua pemegang kunci lainnya, rekan asistenku, yang jadwalnya mereka ubah menjadi hanya semalaman pada hari liburku, dan seorang petugas produksi yang datang pada jam 4 pagi 3 hari seminggu. Ini berarti minimum 2 hari seminggu aku adalah satu-satunya pemegang kunci yang bertugas selama jendela makan siangku. Waktu malicious compliance. Mereka mulai mengganggu aku untuk makan siang. Mereka diberi tanda dari perusahaan tentang jam lemburku. Aku berkata, jadi kamu ingin aku bekerja saat makan siang untuk membiarkan orang masuk atau keluar? Mereka tidak cukup bodoh untuk mengatakan ya untuk itu. Mereka berkata, kamu tahu jam berapa orang dijadwalkan, jadi rencanakan di antaranya. Mereka benar, aku tahu. Aku tahu orang-orang yang selalu datang lebih awal atau terlambat. Aku tahu perusahaan pembersih lantai tidak memiliki waktu untuk ditentukan untuk datang. Dan aku tahu kapan perokok dijadwalkan untuk istirahat. Dan aku tahu tidak ada jendela 30 menit tanpa gangguan bagiku untuk makan siang. Setelah memberitahu pimpinan toko ini, dan mereka tidak mendengarkan, aku memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka dan mulai mengambil makan siangku. Malam pertama, setelah aku dimaki oleh seorang perokok karena tidak meninggalkan ruang istirahat untuk membiarkannya keluar saat makan siangku, dan dia melewatkan kesempatan untuk merokok saat istirahat. Aku menjelaskan situasiku kepadanya dan meminta dia untuk mengarahkan emosinya kepada manajer toko ketika mereka muncul. Malam ketiga, perusahaan lantai menelpon toko kami selama jam kerja untuk mengeluh tentang perwakilan mereka yang harus menunggu di luar selama 15 menit untuk diizinkan masuk. Suatu malam kemudian, seorang petugas toko roti pergi dan pulang setelah mereka terlambat 5 menit, berarti aku tidak akan membuka pintu selama 20 menit. Itu adalah malam terakhir mereka membuat aku makan siang sebagai satu-satunya pemegang kunci di sana. Cerita kedua. Masuklah pecundang, kami dengan jahat melakukannya. Kita semua melakukan hal-hal bodoh di usia 20-an. Bagiku, itu pindah ke apartemen yang buruk dengan sesama teman resiko kesehatan mentalku. Kami berdua sangat menyadari kami mungkin harus memutuskan sewa di beberapa titik. Jadi kami menemukan sebuah apartemen yang hampir berada dalam kisaran harga dan memiliki opsi untuk membatalkan sewa lebih awal. Itu baik-baik saja pada awalnya. Ada linoleum yang mengelupas di kamar mandi, dan jika kita tidak mengelap kusen jendela, dan terutama langit-langit sudut kamar tidurku, maka kita akan mendapatkan jamur. Tapi ini Oregon, dan sebagai keluarga cap makanan, seperti yang aku panggil di sekolah, aku akrab dengan jamur, jadi tidak ada masalah besar. Kemudian mesin cuci kami, yang kami bayar tambahan $100 per bulan untuk dimiliki di unit kami, mulai bocor. Kami mengajukan permintaan perawatan dan menempelkan linoleum yang terkelupas juga, karena mereka sudah berada di unit kami untuk memperbaiki mesin cuci. Mereka menambal mesin cuci dan melakukan pekerjaan setengah-setengah memperbaiki patch linoleum. Sebulan kemudian linoleum, karena mereka belum benar-benar memperbaiki masalah mendasar dari linoleum yang mengelupas, linoleum itu muncul lagi. Sudut linoleum mengiris kakiku. Lalu wastafel kamar mandi, mesin cuci, dan mesin mencuci piring semuanya memiliki masalah. Mereka masuk lagi, mengatakan jika kami ingin mereka memperbaiki tambalan itu lagi, biayanya $450 untuk mengganti seluruh lantai. Tambalan itu seperti persegi 2 kaki, sehingga tidak pernah diperbaiki. 2 bulan, 3 perjalanan rumah sakit untuk mantan teman sekamar. Mesin pencuci piring yang masih rusak tidak dapat digunakan. Mesin cuci bocor, dan panggilan dekat kemudian. Teman sekamar memiliki POTS, jatuh dari tangga. Kami mengajukan permintaan akomodasi untuk dilepaskan ke kami masing-masing orang tua, dengan alasan cacat mental dan fisik. Mereka menolak permintaan itu, hanya menawarkan untuk memindahkan kami ke apartemen di lantai bawah. Mereka tidak ingin membiarkan kita keluar dari sewa ini meskipun teman sekamar telah mencoba bunuh diri 2 kali dan hampir membenturkan kepalanya di tangga. Bagus. Malicious compliance masuk. Aku pergi melalui perjanjian sewa untuk mencari tahu berapa banyak untuk memutuskan sewa. Dan aku mengutip, biaya untuk memutuskan sewa ini adalah $1,5. 1,5 kali jika sewa dibiarkan kosong.
Seseorang mengacaukan dokumen atau mengira tidak ada yang akan membacanya. Jadi, aku memasukkan pemberitahuan 30 hari tentang niat untuk pindah, dengan seperempat senilai $1,5 di dalam amplop. Akibatnya, mereka mencoba memberitahu kami kalau kami tidak bisa pindah karena itu 1,5 sewa bukan $1,5. Mengancam kami dengan pengacara. Disebut gertakan mereka, menyarankan mereka membaca kembali perjanjian sewa yang mereka tanda tangani, membayar setengah dari perbaikan, dan belum mendengar kabar dari mereka dalam waktu 3 bulan. Cerita ketiga. Tidak cukup saus. Bosku baru saja menceritakan kisah ini ketika dia bekerja di Burger King. Seorang pria datang melalui drive-thru, berteriak kalau lebih baik ada saus ekstra di burgernya karena ketika dia memintanya, terakhir kali dia tidak mendapatkannya. Jadi bosku berkata, "Aku akan mengurus ini," dan mengisi burger itu dengan begitu banyak saus hingga menetes. Dia harus membungkusnya 3 kali lipat. Pelanggan itu kembali tidak lama setelah dilumuri saus dan benar-benar marah. Pelanggan mendapatkan apa yang dia minta. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.